Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota ada 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Dapi Mujibur Rahman, yang kedua ada Al-Hadi Prasetyo Behaki, yang ketiga ada Octavian Ataya Ramadhani. Kelompok kami membahas analisis faktor kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terencana, tidak terduga, dan tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan berangkat atau pulang kerja, yang mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, atau bisa sampai kematian. Deskripsi kasus. Yang pertama, kejadian. Kecelakaan kerja berupa sengatan listrik pada teknisi WiFi di Denpasar. Yang kedua ada kronologinya. Insiden terjadi saat korban sedang melakukan perbaikan kabel jaringan internet di tepi jalan. Saat itu korban sedang memegang atau menarik kabel WiFi yang posisinya sangat berhimpitan dengan kabel listrik aktif milik PLN, yang diduga terjadi kontak langsung atau indikasi listrik yang menyebabkan arus berpindah ke tubuh korban melalui kabel yang dipegangnya. Yang ketiga ada kondisi pasca kejadian. Warga sekitar segera melakukan pertolongan awal dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya, korban dilaporkan dalam kondisi sadar saat dievakuasi, namun tetap memerlukan perawatan medis intensif. Baik, selanjutnya ada analisis faktor penyebab, faktor manusia. Yang pertama, ketidakpatuhan penggunaan APD spesifik. Bekerja di dekat jaringan listrik memerlukan APD kategori electrical safety, sarung tangan kelas voltage tertentu, dan sepatu dieelektrik, bukan sekedar APD umum. Yang kedua, pelanggaran jarak aman, clearance zone. Melakukan aktivitas di area yang terlalu dekat dengan kabel listrik aktif tanpa menggunakan peralatan isolasi atau meminta pemutusan aliran listrik sementara jika kondisi dinilai sangat beresiko. Yang ketiga, kegagalan identifikasi potensi bahaya, hazard identification. Teknisi tidak melakukan pengecekan awal terhadap keberadaan arus bocor atau induksi listrik pada tiang dan kabel telekomunikasi sebelum memulai kontak fisik. Selanjutnya ada faktor lingkungan, unsafe condition. Yang pertama, kedekatan infrastruktur. Jaringan kabel WiFi dipasang terlalu rapat atau bahkan menempel dengan kabel listrik tegangan rendah menengah milik PLN di tiang yang sama. Yang kedua, kurangnya isolasi atau proteksi. Adanya kabel listrik yang mungkin terkelupas atau terjadi induksi listrik pada kabel WiFi akibat cuaca atau gesekan. Yang ketiga, lingkungan kerja berisiko tinggi. Area tepi jalan yang semrawut dengan kabel-kabel melintang menyulitkan teknisi untuk membedakan jalur kabel yang aman. Selanjutnya ada ulasan. Kecelakaan kerja ini menunjukkan lemahnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari sisi pekerja maupun perusahaan. Tindakan tidak aman seperti bekerja tanpa APD dan tanpa memastikan aliran listrik yang telah terputus, ditambah dengan kondisi yang tidak aman berupa letak kabel yang berdekatan dengan jaringan listrik aktif, menjadi kombinasi fatal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kurangnya pengawasan dan standar prosedur yang jelas dari perusahaan juga menjadi faktor mendasar yang bersumber dari sistem manajemen perusahaan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, SOP identifikasi bahaya. Mewajibkan teknisi melakukan checklist keamanan sebelum naik ke tiang. Jika ditemukan kabel listrik yang menempel, pekerja harus dihentikan sampai ada koordinasi dengan PLN. Yang kedua, standarisasi APD. Perusahaan wajib memastikan teknisi memakai helm, sarung tangan isolasi, dan sepatu safety bersol karet. Yang ketiga, penyediaan non-contact voltage detector. Setiap teknisi wajib dibekali pendetektor tegangan untuk memastikan tiang atau kabel tidak berarus sebelum disentuh. Nah, kesimpulan.
Keselamatan kerja bukanlah sebuah beban biaya bagi perusahaan, melainkan investasi nyawa. Kasus di Denpasar ini mengajarkan kita bahwa kecelakaan bukan sekedar nasib buruk, melainkan hasil dari pembiaran, kondisi tidak aman, dan tindakan yang tidak terukur. Mari kita jadikan K3 sebagai prioritas karena tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan nyawa manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.